Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Wijaya dengan NIM 18030004. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek yang saya lakukan dalam mata kuliah analisis regresi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa MI. Pada praktikum, tentunya kita akan membutuhkan yang namanya bahan dan alat praktikum. Nah, bahan praktikum yaitu bahan praktikum pada praktikum ini yaitu sebuah data yang telah diberikan oleh e-book yang tertera pada ayat. Kemudian alat praktikumnya yaitu sebuah software militer. Selanjutnya kita masuk pada praktik yang pertama yaitu membuat matrix plot. Dengan langkah-langkah, pilih graph, kemudian kita klik matrix plot. Kemudian kita pilih simple, kemudian kita klik OK. Maka akan keluar output seperti pada gambar. Nah, dikarenakan terdapat 5 variabel regressor yang berhubungan linear dengan Y, di mana 4 berhubungan linear positif dan 1 berhubungan linear negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi linear digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, dan X6. Kemudian praktik yang kedua adalah membentuk model regresi dengan langkah-langkah pilih start, kemudian regression, kemudian regression lagi, dan fit regression model. Kemudian kita masukkan variabel Y kepada kolom respon dan kita masukkan semua variabel X pada kolom continuous predictor. Kemudian kita klik OK. Maka akan memunculkan output seperti pada gambar, di mana ada analisis variansi, kemudian koefisien, ringkasan model, dan persamaan regresinya adalah 9,2 ditambah 0,00402 X1 ditambah X2 dikurang 0,95 X3 dikurang 0,0118 X4 ditambah 0,00226 X6. Kemudian kita akan mendapatkan R kuadrat, di mana itu didapatkan pada ringkasan model, yaitu pada R score, yaitu sebesar 65,26%. Di mana 65,26% dari seluruh variasi total Y itu diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X6. Dan masih ada sisa sebesar 34,74% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisa yang sebesar 34,74% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Kemudian selanjutnya yaitu uji signifikansi model. Dalam uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel regressor secara bersama-sama mempengaruhi model regresi atau tidak. Kemudian uji kelayakan model keseluruhan dari koefisien regresi untuk mengetahui apakah X1, X2 sampai dengan XK secara bersama-sama mempengaruhi Y.
dan uji untuk mengetahui apakah terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, sampai Xk. Kemudian diperolehlah nilai P sebesar 0,006, yang berarti terima HI mending beta I tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka didapatlah kesimpulan yang pertama, X1, X2, X3, X4, dan X6 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sembarang variabel regresor X1, X2, X3, X4, dan X6. Yang ketiga, model layak digunakan. Hal ini berarti minimal ada satu beta I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 6. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan. Kemudian kita akan melakukan uji signifikansi koefisien regresi parsial. Berikut adalah tabel koefisien, di mana X1, X2, X3 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X4 dan X6 juga ada pada model. Yang berarti koefisien regresi beta 1, beta 2, dan beta 3 signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian lanjut kepada uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, kelinearan. Yang kedua, E epsilon I sama dengan 0. Yang ketiga, kesamaan variansi. Yang keempat, kenormalan galak. Yang kelima, sampai acak. Dan yang keenam, galak tidak berkorelasi. Untuk uji asumsi klasik, terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita pilih menu start, kemudian regression lagi, dan fit regression model. Kemudian kita masukkan variabel Y pada kolom respons dan masukkan semua variabel X pada kolom continuous predictor. Kemudian kita klik drag. Kemudian kita pilih residual plot dan kita pilih for in one, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti gambar yang di samping. Kemudian untuk menampilkan resi, kita pilih strong, kemudian klik residual, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih result, kemudian klik centang pada Darwin-Watson dan klik OK. Maka dari itu akan muncul residual atau resi pada worksheet Minitab seperti pada tabel yang telah ditampilkan. Maka akan menghasilkan output analisis regresi, di mana ada analisis variansi, koefisien, kemudian ringkasan model dengan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,2 ditambah 0,00402 X1 ditambah 0,0000329 X2 dikurang 0,495 X3 dikurang 0,0118 X4 ditambah 0,00226 X6 dengan nilai Darwin-Watson statistiknya sebesar
1,80631. Kemudian kita akan masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kelinearan. Jika sisaan terlihat tersebar acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Kita perhatikan plot residual yang tertera pada gambar. Terlihat bahwa sisaannya itu tersebar acak, tidak memiliki pola yang khusus. Sehingga model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kelinearan terpenuhi. Yang kedua adalah E epsilon I sama dengan 0. Yang diambil yaitu dari data resi, hasil resi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh, sigma epsilon I sama dengan min 1,59872 E min 14 sama dengan 0,00000. Hal ini berarti asumsi E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan variansi, yaitu dengan var epsilon I sama dengan sigma kuadrat. Ya, perhatikanlah tabel residual plot. Sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Artinya, asumsi kesamaan variansi juga terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah kenormalan Galat. Maaf sebelumnya ada kesalahan, yaitu dengan kita dengan langkah-langkah. Yang pertama pilih menu start, kemudian klik basic statistik, kemudian kita klik lagi normality test. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masukkan resi pada kolom variabel dan pilih Anderson-Darling, centang pada Anderson-Darling dan klik OK. Selanjutnya akan muncul output seperti pada gambar. Dalam hal ini, alfanya yaitu sebesar 0,005. Hasil uji yang diperoleh P sebesar 0,840. Dikarenakan P besar dari 0,05, maka terima H0. Hal ini berarti Galat berdistribusi normal terpenuhi. Selanjutnya yaitu sampel acak. Menurut sendiri, pada bukunya yang ditulis pada tahun 1995 pada halaman 46, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal itu. Karena terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Selanjutnya, Galat tidak berkorelasi. Rentangan nilai statistik Durbin-Watson menurut sendiri adalah 0, di mana D kecil dari di mana D antara 0 sampai dengan 4. Jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Kemudian jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Tadi telah didapatkan nilai Durbin-Watson statistiknya, yaitu sebesar 1,80631. Dikarenakan hasil dari D statistiknya, Durbin-Watson statistiknya dekat kedua, dalam hal ini, maka berarti asumsi Galat tidak berkorelasi terpenuhi. Berdasarkan uji asumsi kelas selanjutnya, yaitu transformasi.
berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dan telah diperoleh, yang pertama yaitu kelinearannya terpenuhi, epsilon I sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, kenormalan Galat terpenuhi, Galat berdistribusi normal, dan tidak berkorelasi terpenuhi. Hal ini berarti tidak diperlukan lagi transformasi pada data. Selanjutnya yaitu menangani pencilan dan data yang berpengaruh dengan langkah-langkah. Pilih menu Start, kemudian klik Regression, Regression lagi, dan Fit Regression Model. Kemudian kita masukkan variabel Y pada kolom Response dan masukkan seluruh variabel X pada kolom Continuous Predictor. Kemudian klik Storage. Setelah storage, kita centang pada bagian Durbin-Watson dan klik OK. Kemudian pilih Result dan klik atau centang pada Fit, Standar Residual, Cook Distance, dan The Fit. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output seperti pada gambar. Di situ kan ada beberapa nilai-nilai dari yang telah dilakukan praktikum tadi. Selanjutnya, berdasarkan hasil output Minitab tadi, dapat dilihat bahwa untuk semua data tersebut hasilnya adalah sebagai berikut, di mana student residualnya yaitu kecil dari 2, kemudian jarak Cook COOK kecil dari 2, dan jarak Fit kecil dari 2. Karena semua data telah didapatkan hasil student residual, jarak Cook, dan jarak Fit kurang dari 2, maka data tersebut tidak perlu melakukan pengeluaran data outlier. Data tersebut dapat disimpulkan dan memiliki pencilan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan model terbaik. Sebelum menentukan model terbaik, pastikan terlebih dahulu bahwa data sudah memenuhi hal berikut. Yang pertama yaitu masing-masing peubah sudah linear. Kemudian variansi dari Galat sudah sama. Galat sudah normal, dan pencilan sudah tidak ada lagi menjadi persoalan. Berikut adalah cara menentukan pembentukan model terbaik dengan langkah-langkah. Pilih menu Start, klik Regression, kemudian Regression lagi, dan Fit Regression Model. Kemudian kita masukkan variabel Y pada kolom Response dan masukkan seluruh variabel X pada kolom Continuous Predictor. Lalu klik Storage dan klik Stepwise. Nah, pada menu Stepwise, pilihlah metode yang ingin dilakukan pada metode. Lalu isi alpha to enter-nya sebesar 0,05, kemudian klik OK, dan OK kembali. Kemudian pertama kita akan menggunakan metode seleksi maju. Dengan cara-cara yang tadi, pada metodenya kita pilih metode seleksi maju atau forward selection. Setelah dijalankan akan mendapatkan output seperti pada layar, yaitu ada analisis variansi, koefisien, ringkasan model, dan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 10,67
ditambah 0,416 X1 ditambah 0,003108 X2 dikurang 0,502 X3. Dan tabel fit and diagnosis for unusual observasi. Selanjutnya yaitu menggunakan metode seleksi mundur atau backward selection. Masih dengan cara yang sama di atas, itu akan mendapatkan outputnya yaitu dengan menggunakan alpha to enter-nya yaitu 0,05. Maka akan didapat tabel analisis variansi, koefisien, mudah ringkasan model, fit and diagnostic observasi, dan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 10,67 ditambah 0,00416 X1 ditambah 0,0031008 X2 dikurang 0,502 X3. Kemudian yang ketiga adalah metode bertahap atau stepwise. Dengan alpha to enter-nya yaitu sama dengan 0,05. Akan menghasilkan output ke beberapa tabel seperti analisis variansi, koefisien, ringkasan model, fit and diagnostic observasi, dan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 10,67 ditambah 0,00416 X1 ditambah 0,03108 X2 dikurang 0,502 X3. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan metode yang kombinasinya mungkin. Kemudian didapatlah tabel persamaan terbaik yang seperti yang terlihat pada layar. Interpretasi dari tabel persamaan terbaik tadi. Yang pertama, berdasarkan tujuan prediksi, model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 9,2 ditambah 0,00402 X1 ditambah 0,00329 X2 dikurang 0,495 X3 dikurang 0,00118 X4 ditambah 0,00226 X6. Karena pada model ini semua peubah bebas. Maaf, sebelumnya ada sedikit kesalahan. Karena pada model ini semua peubah bebas memiliki pengaruh terhadap respon Y, sehingga semakin baik dalam memprediksi Y. Yang kedua, berdasarkan tujuan pengendalian, model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 7,75 ditambah 0,00400 X1 ditambah 0,003168 X2 dikurang 0,472 X3 ditambah 0,00246 X6. Dikarenakan variabel peubah bebasnya sedikit, tetapi memiliki nilai R kuadrat cukup tinggi. Kemudian berdasarkan acuan, didapatkanlah model terbaik yang direkomendasikan dengan menggunakan metode ini adalah kelompok D2 yang memiliki R kuadrat sebesar 65,13% dan S kuadrat sebesar 4,003 dengan persamaan regresinya adalah C sama dengan 7,75 ditambah 0,00400 X1 ditambah 0,003168 X2 dikurang 0,472 X3 ditambah 0,00248 X6, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, dan X6. Kemudian ya, dari metode seleksi maju, seleksi mundur, dan seleksi bertahap didapatlah persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 10,67 ditambah 0,00416 X1 ditambah 0,0031008 X2 ditambah dikurang 0,502 X3. Kemudian metode semua kombinasi yang mungkin adalah Y sama dengan
7,75 ditambah 0,00400 X1 ditambah 0,003168 X2 dikurang 0,472 X3 ditambah 0,00248 X6, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, dan X6. Sekianlah presentasi dari tugas proyek dalam mata kuliah analisis regresi yang telah saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada salah kata, kemudian penulisan, ataupun dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Ibu Helma karena sudah membimbing dalam menyelesaikan tugas proyek sebagai tugas akhir dari mata kuliah analisis regresi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.